itu nggak bisa dipisahkan gini loh. Kan ada ayat dalam Al-Quran, yaitu mereka yang berkata, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuh, kami taat, kan begitu. Nah, kepada siapa kamu mendengar dan kamu patuh? Kepada Muhammad atau kepada ajaran Muhammad? Kan sama saja, kepada Muhammad juga akhirnya. Betul? Ya, memang sumbernya dari Muhammad. Makanya jadi begini ya. Makanya kita dalam Islam itu selalu disuruh berpikir. Makanya dalam Al-Quran saja banyak perintah. Apalah yaqulun, apa kamu tidak berpikir? Makanya Islam itu harus, sebagai orang Islam itu harus cerdas. Sumber dari Muhammad. Kemudian lantas ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, apakah Islam itu menuhankan seorang mayat karena Nabi Muhammad sudah di dalam kubur? Oh tidak, karena yang diilahkan, yang diikuti oleh orang Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan oleh Muhammad itu berasal dari diri Muhammad nggak? Belum di dalam kubur, Edis. Makanya Islam tidak menuhankan mayat, begitu Edis. Iya, tapi sosok yang harus didengar dan ditaati yang kalian sami'na wa ta'na adalah kepada pribadi Muhammad, betul? Betul. Nah, di sini iya, dan pribadi Muhammad sudah meninggal, ada di kuburan. Bedakan orang, bedakan pengajarannya. Ini yang sering terjadi, yaitu orang untuk mempremi muslim. Misalkan pelaku kejahatan orang Islam, ini orang yang dititikkan itu orangnya, bukan ajarannya, padahal kan ajarannya bukan seperti yang dipitnahkan. Itu perumpamaannya, Edi. Oke, berarti orangnya, berarti sosoknya, pribadi Muhammad yang adalah daging dan darah dan tulang. Apakah sosok itu tidak harus ditaati? Yang diikuti oleh orang Islam sekarang itu kan ajarannya. Karena enggak, pada waktu gini, para sahabat dikatakan mereka adalah generasi terbaik, betul? Betul. Yang mereka taati itu Muhammadnya atau omongan Muhammadnya? Ketika para sahabat mereka kan jumpa dengan Nabi, yang dikatakan sahabat kan mereka yang bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan orangnya. Itu dikatakan golongan sahabat. Nah, jadi kalau ketika Nabi masih ada, itu mereka mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad, serta mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya, pertanyaan saya yang harus diikuti adalah sosok pribadi Muhammad atau perkataan Muhammad? Yang diikuti adalah ini dua-duanya harus diikuti. Cuma dua-duanya gitu loh. Jadi selesai. Makanya sekarang yang diilahkan itu adalah baik sosok Muhammadnya dan perkataannya, karena itu tidak terpisah. Sama seperti Allah dan firman-Nya. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Nah, ketika Anda, dengarkan Pak Ustadz, ketika Anda saya katakan, siapa yang Anda ilahkan? Sosok Muhammadnya atau perkataannya? Dua-duanya. Betul? Karena perkataan itu keluar daripada pribadinya Muhammad, betul? Betul. Ya sudah, artinya berarti siapa yang mengilahkan mayat sekarang? Kan ke Anda Pak Ustadz. Jadi begini Edis, makanya kita harus sekarang kira-kira Nabi Muhammadnya ada atau tidak ada lagi? Kan tidak ada lagi kan? Sekarang tinggal ajarannya, makanya tetap tidak sah kita katakan kalau Islam itu mengelakkan mayat gitu. Oke, ini artinya Anda ingin mengelak dari fisik, Anda ingin mengelak dari fisik ke bentuk yang non fisik. Oke, nggak masalah lah, nggak masalah lah. Bukan. Oke, intinya ya, sekarang memang nyatanya tinggal ajaran Nabi Muhammad, makanya kan yang yang diikuti ini sekarang adalah ajaran Nabi Muhammad ini. Baik. Jadi intinya sudah kita akui teman-teman ya, siapa yang mengikuti ajaran orang mati dan siapa yang mengikuti firman yang hidup. Jelas ya. Kalau kami Pak Ustadz, kenapa saya Kristen? Karena saya ingin ikut kepada sosok firman Tuhan yang hidup. Saya ingin mengikuti ajaran Allah yang hidup. Saya ingin mengikuti ajaran ilah yang hidup, yaitu Yesus. Saya tidak mau mengikuti ajarannya orang mati, ilah yang mati, ilah yang ada dalam alam kubur, yang sampai hari ini masih tidak mampu mengalahkan maut. Begitu Pak Ustaz. Ya, bentar lagi, bentar lagi. Silakan. Jadi sebenarnya memang itu memang harus begitu, Edis. Cuman perlu disadari apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu kan datangnya dari Allah, dan Allah itu hidup selama-lama, itu dari Tuhan, Edis. Itu sudah. Nah, itu klaim. Bagaimana kita bisa percaya? Ini dengarkan. Bukan berarti mengikuti ajaran yang sudah menjadi mayat. Ini Edis, ini ada lucu. Gini Pak Ustaz, dengarkan. Ini bedanya kita. Dengarkan, ini bedanya kita.
Lia Eden, gini Pak Ustadz, gini. Tahu Lia Eden? Oke, tahu Lia Eden nggak? Tahu Lia Eden nggak? Bagaimana? Tahu Lia Eden atau Lia Aminuddin? Itu nggak tahu apa itu. Lia Aminuddin atau Lia Eden, dia juga mengatakan seperti itu. Artinya apa? Semua orang bisa ngarang, dalam tanda kutip ya. Semua orang bisa ngarang Tuhan. Semua orang bisa bikin Tuhan. Tinggal masuk saja ke gua, tinggal duduk-duduk di bawah pohon pisang, duduk-duduk di bawah pohon kelapa, ngelamun-ngelamun, gambar-gambar Tuhan jadi Tuhan. Kalau seperti itu buat apa? Loh, sekarang segini, Pak Ustadz. Artinya tadi Anda mengatakan, sebentar, Anda tadi mengatakan, sebentar, dengar dulu Pak Ustadz. Anda tadi mengatakan bahwasanya, sebentar, Anda tadi mengatakan bahwasanya kalau Anda merujuk kepada Muhammad sebagai ilah, ya, dia sudah meninggal, tapi Allah tidak pernah meninggal, tapi Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah itu adalah yang maha hidup, bahwa Allah itu adalah orang yang menghidup, sesuatu yang menghidupkan, Allah itu adalah menciptakan langit dan bumi, sementara yang mengajarkan tentang dia itu ada di kuburan. Sekarang begini, sama, dengarkan, dengarkan, saya selesaikan dulu Pak Ustadz, saya selesaikan. Iya, itu menjadi omong kosong karena yang mengajarkannya ada di kuburan gitu loh. Itu menjadi omong kosong semua. Oke. Sekarang Kenapa? Dengarkan gini. Dengarkan. Baik, sekarang saya jawab. Sekarang dengarkan. Sekarang saya jawab. Dengar saya jawab. Edis saja percaya melalui Alkitab. Yesus mengajarkan bagaimana tentang Bapa itu. Dia berdoa kepada Bapa. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Dia dengarkan dulu Pak Ustadz, dengarkan. Dia mengatakan kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Sekarang, kenapa saya percaya tentang Bapa di surga yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Aku datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya kan? Kenapa saya percaya? Karena apa? Karena Yesus bangkit. Dikatakan kepada murid-muridnya, engkau adalah saksi dari semuanya ini. Maka beritakanlah namaku mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saksinya bahwa yang dilihat mereka, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba tentang firman yang hidup, itulah yang diberitakan oleh mereka. Itulah dasarnya saya menjadi percaya. Ya kan? Dasarnya saya menjadi percaya. Yesus juga sudah mengatakan kepada orang yang tidak percaya, sebelum aku menyentuhkan jariku ini ke bekas lambung dan tangannya itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kata muridnya. Lalu apa kata Yesus? Setelah Yesus menampakkan diri kepadanya, dia katakan begini, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi udah ada pesan kepada kami-kami ini yang nggak melihat. Gitu loh. Kalau melihat dia percaya, ya gampang, semua orang bisa. Tapi Yesus sudah ada pesan kepada orang-orang yang tidak melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, kesaksian para murid, kesaksian para saksi mata tentang firman yang hidup, yang bangkit mengalahkan maut, itulah menjadi alasan saya untuk percaya. Sekarang Anda, Muhammad cerita bla bla bla, Allah begini begitu, tidak serupa dengan apapun, tidak beranak, tidak diperanakkan, laisa kamitslihi dan sebagainya. Sekarang saya tanya, bagaimana Anda bisa percaya semua yang diomongin Muhammad itu terverifikasi, sedangkan dia masih ada dalam alam kubur? Enggak, ini apa Edis? Iya, itu semua menjadi omong kosong ketika yang mengajarkan itu ada dalam alam kubur, Pak Ustadz. Makanya pahami dulu ini kalau Islam itu kan dari Allah kemudian ke Muhammad, kemudian dari Muhammad generasi tabiin hingga ulama salaf dan ulama khalaf sampai saat ini. Ulama kan masih ada generasi penerus pengajaran. Iya. Tapi gini, sumber ajaran itu begini Ustaz, sumber ajaran itu kan dari Muhammad, betul? Sedangkan Muhammad yang menceritakan bla 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 bla, surga nanti dibuka kalau aku mau masuk.
nanti aku naik ke langit ketujuh, bla bla, segala cerita lah diceritakan dia. Bagaimana kita bisa percaya ceritanya dia sementaranya dia di alam kubur, Pak Ustaz? Secara logika ya, secara logika kita kan tujuan orang beragama apa? Tujuan orang beragama karena kita percaya dengan kehidupan yang akan datang. Kita percaya bahwa setelah manusia mati nggak berakhir, masih ada nanti kehidupan yang kedua. Nah, sekarang begini, kita beragama, kita percaya, kita melakukan ini semua dan segala macamnya karena kita percaya ada kehidupan yang akan datang. Betul? Ada hidup yang kekal. Ada hidup yang kekal. Nah, bagaimana Anda dipimpin untuk menuju kepada hidup yang kekal kepada orang atau orang yang memimpin Anda tidak menuju kepada hidup yang kekal itu? Ya udah, sekarang Yesus, dengarkan. Kenapa saya menerima Yesus gini? Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus tahu jalan kepada hidup yang kekal itu. Dia sudah ke sana dengan mengalahkan maut itu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita punya harapan, iman yang kita percayai itu benar bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Karena udah ada contohnya. Sudah ada contohnya bahwa Yesus sendiri menjadi yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Demikian juga kita kelak akan bangkit juga dari antara orang mati. Kami punya harapan bahwa iman yang kami percaya itu punya dasar dan harapan. Sekarang Anda mengatakan bahwa nanti begini begitu, jalan begini begitu, kata Muhammad, bla 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 segala macam, di surga dihadiahi ini bidadari dan segala macam. Yang mengajarkan itu ada di kuburan, Pak Ustaz. Bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa yang diajarkan itu artinya iman Anda itu tidak punya harapan? Iman Anda hanya angan-angan saja, nggak ada harapan kebenaran akan iman itu. Singkat saja Edis ya. Ini kita ikuti alur Edis. Sekarang begini Edis. Ajaran yang Edis dapatkan itu kira-kira pengajarnya masih hidup nggak sekarang? Coba buktikan kalau itu yang Edis permasalahkan. Oh, apakah orang-orang yang mengajarkan apa yang dikatakan Muhammad masih hidup? Ya tadi kan kalau saya akui bahwasanya memang Nabi Muhammad itu sudah di dalam kuburan tapi ajarannya masih beredar sekarang. Tapi iya, sekarang gini, intinya pengajar sudah dalam kubur. Sekarang ayo Edis, tunjukkan yang mengajarkan pengajaran Edis itu mana yang masih hidup saat ini. Coba. Loh, ini gak nyambung ini Bapak Ustadz. Dengarkan Ustadz, dengarkan. Pengajaran, dengarkan. Jadi intinya begini, kita pakai bahasa singkat. Pak Ustadz, kita pakai bahasa singkat. Saya mengikuti alur kamu mempermasalahkan. Tidak, Pak Ustadz tidak mengikuti alur saya. Gini, kalau Pak Ustadz mengikuti alur saya bukan seperti itu. Alur saya tadi adalah begini, bahwa Anda mengikuti ajaran orang mati, sementara saya mengikuti ajaran firman yang hidup. Saya mengikuti sosok Yesus yang hidup, Anda mengikuti sosok Muhammad yang meninggal di kuburan. Makanya saya pengikut yang hidup, Anda pengikut orang mati. Mana orang yang pengajar itu kalau kamu Edis kan cuma bisa mendapatkan juga berdasarkan data, betul? Dari sama, kita sama-sama, dengarkan. Kita sama-sama bukan saksi mata. Dengarkan Ustaz. Kelihatan Edis. Udah jadi debat kusir kan? Dengarkan, beda, ada bedanya, dengarkan. Beda, dengarkan. Bedanya gini. Mengajarkan itu masih hidup sampai saat ini. Sekarang tunjukkan yang mengajarkan ajaran Muhammad itu masih hidup. Enggak bisa. Gini loh, intinya begini Pak Ustaz. Gini loh. Kubur daripada Edis mengakunya masih hidup tapi tidak kelihatan. Tidak. Ini Anda menggunakan perbandingan yang enggak sejenis. Dengarkan. Gini ya. Saya mengikuti kesaksian dari para saksi mata tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Anda pun melakukan apa yang diberitakan oleh para saksi mata tentang Muhammad, sekalipun sebenarnya tidak bisa dikatakan saksi mata. Karena apa? Karena buku-buku tentang Muhammad, yaitu buku-buku sirah, ditulis ratusan tahun setelah Muhammad dari orang-orang yang tidak pernah ketemu Muhammad. Nah, sekarang gini saja intinya, jangan debat di situ, kita bahas isinya.
Anda mengikuti Islam. Sebentar, Anda mengikuti Islam. Islam diajarkan oleh Muhammad. Kalau hanya kesaksian kan bisa aja mereka buat kesaksian tersebut. Betul sekali. Makanya kita menggunakan yang namanya ilmu. Kita menggunakan disiplin ilmu sejarah. Kita pelajari dari mana asal usul berita itu. Kita pelajari siapa yang memberitakan itu. Bukti-bukti manuskripnya ada enggak? Bukti-bukti sejarahnya, bla 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 dan segala macamnya. Iya jelas. Tapi intinya, Kalau jelas selain daripada itu semua, begini Pak Ustaz. ngeles Edis. Pak Ustaz, tidak ada satupun di ayat Quran itu yang mengatakan bahwa Quran itu berasal dari Muhammad. Nggak ada. Bahkan sampai hari ini, saya memberikan tantangan. Kalau ada orang Islam yang bisa jawab siapa penulis Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri. Dengarkan, dan rekam ini, rekam. Kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan dari Al-Quran itu sendiri siapa penulis Al-Quran, saya terjun dari Monas. Coba, menurut Al-Quran siapa penulis Quran? Ini saya jawab ya Edis. Kalau orang bodoh memang terjebak dengan pertanyaan Edis ini. Siapa penulisnya? Al-Quran kan bukan karangan manusia seperti kita. Menurut Ustaz, Quran jatuh dari langit. Enggak, menurut Ustaz, sebentar. Al-Quran bukan ditulis oleh manusia. Quran tidak ditulis manusia. Waduh, ngeri nih, Quran tidak ditulis manusia. Artinya Maksudnya Quran jatuh dari langit. Pengajarannya itu memang datang dari langit, bukan dikarang oleh manusia. Saya tanya siapa penulis Quran? Siapa penulis Al-Quran? Bagaimana Anda bertanya siapa penulis Al-Quran kan bukan berdasarkan dikarang atau ditulis. Sekarang ini memang Gini, bisa nggak dikatakan gini? Oke. Daripada Allah, daripada Tuhan. Oke, siapa yang menulis? Yang menulis siapa? Bagaimana Anda bertanya ini siapa yang menulis? Ini Allah yang menurunkan. Dalilnya ada minat. Enggak, yang menulis itu ke dalam buku. Benar. Yang menulis itu ke dalam buku siapa? Diturunkan daripada Allah. Berat ini diskusinya dari ini nggak dijawab. Ustaz, yang menulis itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang menulis itu ke buku siapa? Itu kan bukan dari karya manusia. Ya. Bagaimana Anda bisa bertanya siapa penulisnya? Berat ini saudara. Oke lah Pak Ustaz, nanti kita buntu terus di sini sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya karena saya sudah berapa jam ini? Sebelum kita pamit, Hampir 4 jam. Saya sudah siaran hampir 4 jam. Udah habis suara jadahan. Nah, itulah apapun ceritanya kita di sini kan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan ada salah paham Mantap, lagi. betul. Karena kawan-kawan kita ini kan ada sebagian mereka nggak paham kalau sudah debat dipikirnya sudah lawan. Bukan begitu sebenarnya konsep ilmiah kita. Nah, jadi begitulah teman-teman yang lainnya. Apapun kalau yang saya katakan itu hanya secara bahasa. Oke lah Edis ya, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Hukum dinukum waliyadin. Oke, selamat sore. selamat sore Pak Ustadz. Iya teman-teman ya, kita sudah 3 jam setengah, hampir 4 jam teman-teman. Kita sudah siaran dan teman-teman mungkin kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan teman-teman sekalian, seperti biasa saya harus iklan di akhir-akhir acara saya ini teman-teman yang ingin support saya teman-teman. Saya ingin menggalang sebuah dana atau menggalang sebuah kolektor untuk menyewa satu tempat ya teman-teman, di mana tempat ini nanti akan kita gunakan untuk tempat atau base camp melakukan siaran-siaran seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau tergerak hatinya ingin membantu saya, ingin mensupport saya, teman-teman bisa mengumpulkan kolektor